Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya, Winda Fitriana dengan NIM A1D1230887. Di sebelah saya ada Ismifa dengan NIM 074. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Metode dan Media Pembelajaran IPS. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dalam sejarah dikenal adanya unsur konsep ruang atau disebut dengan dimensi spasial dan konsep waktu yang disebut dengan dimensi temporal. Konsep waktu berhubungan dengan lokasi sebuah peristiwa, sedangkan dimensi temporal merupakan kapan waktu suatu peristiwa. Baik, yang pertama ada konsep ruang dalam sejarah atau disebut dengan dimensi spasial. Konsep ruang berarti lokasi atau tempat terjadinya kejadian sejarah. Secara umum, pengertian konsep dimensi spasial dalam mempelajari sejarah sebagai berikut. Yang pertama, ruang merupakan tempat berbagai peristiwa berlangsung dalam perjalanan waktu. Yang kedua adalah penelaahan peristiwa atau kejadian berdasarkan dimensi waktu yang tidak dapat terlepas dari ruang dan waktu keberlangsungannya. Yang ketiga, konsep waktu bertumpu kepada kapan peristiwa atau kejadian tersebut di waktu lampau, sedangkan konsep ruang berfokus pada di mana peristiwa terjadi. Baik, yang kedua, ada konsep waktu dalam sejarah atau disebut juga dengan dimensi temporal. Memiliki 2 jenis dalam maknanya, yaitu makna denotatif yang berarti waktu dalam satu kesatuan seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Makna konotatif yaitu konsep waktu sebagai suatu konsep. Beberapa konsep waktu dalam memahami sejarah pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, masa lampau merupakan waktu yang sudah terjadi. Yang kedua, masa lampau bersifat terbuka dan saling terhubung antar waktunya. Yang ketiga, sejarah dapat digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan masa sekarang dan masa depan. Beberapa konsep waktu esensial dalam sejarah sebagai berikut. Yang pertama adalah perkembangan. Setiap generasi masyarakat yang baru akan terus memperbarui dan membawa bentuk baru yang sesuai dengan kondisi zamannya. Yang kedua adalah kesinambungan. Masyarakat akan mengambil beberapa cara yang dapat dipakai dari zaman-zaman sebelumnya yang menyebabkan adanya kesinambungan sejarah. Yang ketiga adalah pengulangan. Tidak jarang banyak peristiwa sejarah yang mengalami pengulangan, walaupun secara waktu berbeda, namun latar belakangnya terkadang hampir sama. Yang keempat adalah perubahan. Perubahan dalam masyarakat yang terjadi secara besar dan singkat, biasanya dipengaruhi dengan adanya kekuatan dari luar yang menjadikannya perubahan. Baik, yang B, ruang lingkup kajian IPS. Yang pertama adalah geografi. Geografi merupakan cabang ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dalam alam beserta kaitannya. Secara umum, ruang lingkup geografi mencakup seluruh fenomena, gejala, dan peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Yang kedua, ruang lingkup geografi fisik. Cabang geografi yang mempelajari gejala fisik seperti tanah, air, dan udara di permukaan bumi. Yang ketiga adalah ruang lingkup geografi regional. Geografi regional adalah ruang lingkup geografi yang membahas topik khusus mencakup satu wilayah. Yang ketiga adalah ruang lingkup geografi sosial. Geografi sosial adalah cabang geografi yang mengkaji aktivitas atau perilaku manusia di bidang sosial budaya. Baik, yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi sebagai kajian IPS dapat ditelusuri atau dilacak ke belakang sampai dengan zaman Yunani kuno. Setelah memperhatikan bagaimana cara manusia mempertahankan hidup, seperti bercocok tanam, berburu, beternak, menangkap ikan, dan lain-lain. Beberapa konsep dasar ekonomi antara lain kelangkaan pembagian kerja, barang, jasa, kemakmuran, produksi, distribusi, konsumsi, pasar, uang, harga, dan lain-lain.
ketiga adalah politik dan pemerintahan. Hubungan IPS dan ilmu politik mengambil materi ilmu politik yang membahas usaha manusia, mengorganisasikan kekuasaan dalam mengatur manusia, dalam mengatur dan menyelenggarakan kepentingan rakyat dan bangsa. Ruang lingkup ilmu politik ditinjau dari 5 konsep politik. Yang pertama, klasik. Politik dalam pandangan klasik dikemukakan oleh Aristoteles adalah usaha warga negara dalam mencapai kebebasan bersama atau kepentingan umum. Kebaikan bersama ini bisa berupa nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebajikan, kesejahteraan, keinginan orang banyak atau keinginan golongan mayoritas. Yang kedua adalah kelembagaan. Pandangan politik kelembagaan menurut Weber berarti politik berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Negara adalah komunitas manusia yang sukses, memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Yang ketiga adalah kekuasaan. Pandangan ini dikemukakan oleh Robson. Menurut politik adalah usaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Yang keempat adalah fungsionalisme. Politik dalam pandangan ini berarti merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Yang kelima adalah konflik. Ruang lingkup geografi ini meliputi permasalahan terkait aktivitas manusia di dalam ruang yang mencakup sifatnya sebagai makhluk sosial. Yang kedua adalah sosiologi. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahannya. Sementara secara harfiah, sosiologi berasal dari gabungan dua kata, yaitu socius, bahasa Latin, yang berarti kawan, dengan logos, bahasa Yunani. Oke, selanjutnya akan diteruskan sama Untuk selanjutnya ilmu tentang struktur sosial ini, proses sosial dan perubahannya. Sementara secara harfiah, sosiologi ini berasal dari gabungan dua kata, yaitu socius, artinya bahasa atau bahasa Latin itu berarti kawan, dengan logos atau bahasa Yunani
ini bertujuan untuk memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologi Homo sapiens dan makhluk sosial. Ilmu yang mempelajari tentang manusia ini memiliki beberapa ruang lingkup antropologi. Antara lain, yang pertama itu antropologi fisik atau biologi, yang mempelajari manusia sebagai organisme biologi yang melacak perkembangan manusia berdasarkan evolusinya dan variasi biologis dari berbagai spesies. Yang kedua itu antropologi sosial budaya. Dia ini lebih fokus pada kebudayaan manusia dan cara hidupnya dalam masyarakat. Nah, menurut Hafilan, ruang lingkup antropologi sosial budaya ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni arkeologi, antropologi, linguistik, dan etnologi. Menurut Burke, ruang lingkup antropologi budaya juga merupakan studi tentang praktik-praktik sosial, bentuk-bentuk ekspresif, dan penggunaan bahasa. Yang ketiga ada antropologi psikologis. Ruang lingkup antropologi psikologis ini merupakan studi yang berkaitan dengan fenomena psikologis yang menggunakan istilah karakter tidak dimengerti oleh orang umum. Selanjutnya ada konsep kebudayaan. Secara etimologi, kebudayaan ini berasal dari bahasa Sanskerta budaya, bentuk jamak dari akal. Budaya Sanskerta budaya dari budi, yang artinya budi atau akal. Nah, kebudayaan artinya hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Budaya bentuk majemuk dari budidaya, yang artinya daya dari budi. Kebudayaan juga adalah hasil cipta, rasa, dan paksa. Sedangkan pengertian budaya dalam arti sempit adalah pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang memenuhi hasratnya dan akan keindahan. Ruang lingkup kebudayaan yang bersifat universal antara lain sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan. Nah, adapun mengapa pentingnya mengetahui ruang lingkup kajian IPS ini? Nah, ruang lingkup ini seringkali dimanfaatkan untuk mengkaji beberapa hal. Hal ini akan menjadikan kajian dapat lebih fokus dalam pembahasan dan dapat lebih terarah serta tidak terpecah ke dalam pembahasan lain. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang dipelajari IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat dan konteks sosialnya. Ruang lingkup kajian IPS sendiri terdiri dari geografi, ekonomi, politik, pemerintahan, dan sosiologi. Sekian, saya kembali ke moderator. Baiklah, dari materi yang sudah kami jelaskan, ada teman-teman yang ingin bertanya. Ini angka 3 pertanyaan ya. Dari dulu ulang. Oke, 1, 2, 3. Coba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana sih? Nama. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Ayu Masyita dari kelompok 8. Pertanyaannya adalah, bagaimana geografi sosial mempengaruhi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah? Terima kasih. Aku kirim di WA. Kirim di WA. Bisa. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audimita Amelina dari kelompok 5. Tolong jelaskan apa itu konsep holistik dan konsep komparatif dalam kajian antropologi. Yo, siap. Terima kasih. Sama-sama. 1, 2, 3. Woi, kirim WA siapa? WA siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuzurah Madani dari kelompok 8. Izin bertanya, bagaimana contoh penerapan konsep ruang dalam sejarah? Bagaimana contoh penerapan?